Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Di video kali ini kita akan mereview hal apa saja yang ada pada One Piece chapter 1008. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk update video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah nganteni suwe-suwe maning, maju kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 1008, pemimpin kelompok Atayama, Ashura Doji. Seperti biasa, halaman cover memperlihatkan page request dari pembaca. Kali ini diperlihatkan Robin yang menciptakan sepasang sayap untuk seekor kuda yang ada di sebelahnya. Hal ini membuatnya terlihat seperti unicorn atau kuda terbang. Panel awal melanjutkan di chapter sebelumnya yang memperlihatkan para Akazaya yang dikejutkan dengan kedatangan Kozuki Oden di depan mereka. Oden mengatakan dia datang dari masa lalu dengan menggunakan kekuatan Toki. Dia di sini berniat untuk membantu para Akazaya dalam mengalahkan Kaido. Dia kemudian meminta Kinemon dan yang lainnya untuk pergi bersamanya. Mereka kemudian menangis dan seakan tak percaya dengan sosok yang mereka lihat di depannya. Namun mereka langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Oden dan berniat mengikuti perintahnya. Kesedihan mereka langsung hilang seketika terbawa oleh suasana. Tapi ada seseorang yang menolak pahit kenyataan itu, dialah Ashura Doji. Ashura menghentikan mereka dengan mengatakan ini pasti Oden palsu. Tekadnya tidak akan semudah itu untuk diprovokasi. Lalu Raizo setuju dengan perkataan Ashura jika itu bukanlah Oden asli. Raizo meminta semua orang untuk mengingat kata-kata terakhir Toki. Orang tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Raizo menambahkan Oden telah mati pada hari itu dan fakta tidak akan pernah berubah. Saat dimana kesedihan, kemarahan, keputusasaan bercampur menjadi satu. Dan kejadian di hari itu masih begitu terngiang di ingatan mereka. Hari yang menuntun mereka untuk membalaskan dendam terhadap kematian Oden tidak akan pernah hilang. Saat mereka berbicara, Oden mencoba mendekati Kinemon dari belakang dengan sebuah pedang di tangannya. Ashura menyuruh Kinemon untuk tersadar dari perasaannya. Dia kemudian mengoplok Kinemon dan mengambil pedang yang digenggam oleh Oden sebagai gantinya. Dengan cepat, Ashura langsung menebas pipi Oden, tetapi tidak ada darah yang keluar dari pipinya. Dia berniat untuk mengungkap siapa sebenarnya orang itu, dan nyatanya bukanlah Oden asli yang mereka perkirakan. Lalu terungkap sudah bahwa orang yang ada di depan mereka adalah lukisan Kanjuro. Tapi menurut kami, teknik Kanjuro ini benar-benar rapi. Dia membuat sebuah kata-kata dan ekspresi yang sesuai dengan Oden asli. Bahkan kedua pedang yang ada di pinggangnya juga dibuat berbeda karena tahu jika pedang Oden telah diwariskan kepada anaknya. Ashura berkata, aku mengerti, aku ingin ini menjadi Oden sama yang asli. Kita semua melakukannya. Meskipun Ashura sadar jika kehadiran Oden akan menenangkan hati mereka semua, tapi sekarang bukan saatnya untuk terbawa suasana. Oden langsung menancapkan pedang yang satunya ke tubuh Ashura dan menembus hingga ke belakang. Kiko berkata, maaf, aku sendiri tidak bisa membunuh Kanjuro. Karena memang saat itu Okiku sadar jika dia tidak bisa membunuh seseorang yang telah lama hidup bersamanya. Iya, mungkin semua Akazaya telah menganggap Kanjuro sebagai keluarga mereka. Ashura berkata bahwa saat melawan salah satu nakama sendiri, bilahnya tidak akan setajam itu. Mungkin saat itu Okiku hanya melemahkan titik vitalnya saja. Tidak benar-benar membunuh Kanjuro karena terbawa perasaan. Tapi nyatanya kini Kanjuro masih saja berniat melawan mereka tanpa rasa ragu sedikit pun. Denjiro berusaha melawan Oden palsu dengan kemarahan setelah Ashura terkena tusukan pedang Oden. Para Akazaya lainnya mencoba menemukan Kanjuro untuk mengakhiri semua sandiwaranya. Tapi Oden palsu mengatakan jika itu tidak ada gunanya. Kanjuro mengendalikan lukisan Oden dari jarak yang cukup jauh yang menyebabkan dia kehilangan banyak energi. Sepertinya kata-kata Oden ini merupakan perkataan dari Kanjuro yang dimanipulasi dari jarak jauh untuk gambar yang dilukisnya. Berkat informasi dari Baohuang, dia sekarang tengah menuju ke tempat di mana Momonosuke berada dan berniat membunuhnya. Oden palsu kemudian menyalakan sebuah bom yang menempel di dadanya untuk meledakkan diri bersama para Akazaya. Kanjuro telah merencanakan semua itu untuk membunuh Akazaya. Lalu Ashura yang terkapar memperhatikannya dan mencoba menyelamatkan semuanya. Dia memerintahkan semua orang untuk pergi membantu Momonosuke. Kemudian dia sendiri melompat ke Oden palsu dan membawanya jatuh dari jendela bersama-sama keluar dari ruangan itu. Kemudian bom meledak. Efek dari ledakan itu cukup besar hingga mementalkan Kinemon dan yang lainnya. Ashura terbakar parah dan tidak bisa bergerak. Namun apakah perjalanan Ashura akan cukup sampai di sini? Apakah dia akan mati? Tidak ada waktu untuk bersedih atau merasa kehilangan. Para Akazaya keluar dari ruangan itu mencari keberadaan Momonosuke. Tapi dari luar mereka dihadang oleh Jack yang menghalangi jalan mereka. Para Ming yang sebelumnya melawan Jack telah dihabisi semua di tempat itu juga. Mungkin tanpa bentuk sulong mereka bukan apa-apa bagi Jack.
Kemudian Inuarashi meminta Kinemon dan yang lainnya untuk pergi menyelamatkan Momonosuke. Dia akan menghadapi Jack sendirian. Pertarungan final antara Jack melawan Inuarashi akan segera dimulai. Jack berkata, "Kau tahu, tidak ada bulan purnama di sini." Inuarashi kemudian menjawab, "Tidak ada gas beracun juga." Mungkinkah nantinya akan ada orang yang bergabung dengan Inuarashi melawan Jack? Siapa menurut kalian? Kita beralih ke sisi lain dari kastil yang terlihat terbakar. Sungguh tidak terduga jika orang yang membakar tempat itu adalah Orochi. Ya, akhirnya kami menang. Kalau ternyata Orochi masih hidup, tidak semudah itu dia mati. Meskipun sebenarnya saya benci dengan orang ini. Tapi mungkin akan lebih keren lagi jika Orochi mati dengan penderitaan yang luar biasa. Mungkinkah Orochi akan benar-benar dibunuh oleh para Akaseya, seperti ramalan dari Toki yang selalu mengantuinya. Orochi hidup dan berlarian di sekitar kastil, membakar Onigashima bersama dengan semua pasukan Kaido. Wajah kuculuknya itu terlihat begitu kesal. Fukurokuchu terlihat bersamanya. Dia menggunakan shuriken untuk membungkam anak buah Kaido yang kebetulan melihat Orochi. Mungkin di sini dia sudah berada di pihak yang berlawanan. Perpecahan sudah terjadi di mana-mana. Sudah berapa kubu di sini yang telah memiliki prinsip masing-masing. Scene kembali beralih kini memperlihatkan Yamato. Momonosuke menjelaskan sesuatu, bahwa ketika dia terkejut atau sedih, terkadang dia tiba-tiba berubah menjadi seekor naga. Tetapi dia dapat mengendalikannya dengan lebih baik sekarang. Momonosuke berharap dia bisa berubah menjadi monster seperti Kaido, sehingga dia bisa lebih berguna untuk semua orang. Sudah berapa bulan sejak Momonosuke memakan buah iblis buatan di Pang Hazard. Nah, mungkin Momonosuke mulai beradaptasi dengan kekuatan buah iblis buatan miliknya. Jadi apakah Momonosuke nanti akan bisa mengembangkan kemampuannya, minimal memiliki salah satu kemampuan spesial dari Kaido? Yamato berkata, "Aku ingin tahu apakah Luffy baik-baik saja. Aku ingin pergi dan membantunya mengalahkan Kaido sebagai Kotsuki Oden." Lalu Momonosuke menjawab, "Luffy sudah lemah tapi dia masih baik-baik saja." Shinobu yang mendengarnya kebingungan, "Bagaimana kamu tahu itu?" Momonosuke sama. Wah, ada sebuah petunjuk di sini. Momonosuke berkata seperti itu bukanlah kebetulan semata. Mungkinkah dia bisa terhubung dengan Kaido? Seperti perkataan dari CP0, bahwa buah iblis Momonosuke merupakan lineage factor dari kekuatan murni Kaido. Bisa jadi saat berubah ke dalam mode naga, Momonosuke mampu menghubungkan lineage factor ke dalam penglihatan Kaido. Seperti dugaan kami, peran Momonosuke bukan sebatas itu saja. Jika dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal, mungkin saja Momonosuke dapat melineage factor tubuh Kaido. Dan hal-hal yang dilakukan oleh Kaido bisa diketahui oleh Momonosuke. Tentu bukan cuma itu saja. Mungkin dari sini Momonosuke akan tahu kelemahan terbesar dari Kaido. Dan saat itu terjadi, Momonosuke bisa mengambil peran terbesar untuk membantu Luffy dalam menjatuhkan Kaido. Mungkinkah ini akan terjadi? Atau ada kemungkinan lain Momonosuke bisa mengkopi kemampuan Kaido? Meski itu sedikit mustahil menurut kami. Kita beralih ke atap Onigashima. Di sini, Luffy mencoba menyerang Kaido lagi dan lagi, tapi dia terlempar setiap kali dia menyerang. Luffy ingin terus menyerang, mengatakan bahwa serangannya harus berhasil karena Kaido adalah manusia pada umumnya seperti mereka. Zoro memperingatkannya bahwa mereka harus memikirkan cara lain untuk menghadapi Kaido. Lalu Killer menjawab betapa dia terkejut bahwa Luffy masih bisa menyebut Kaido sebagai seorang manusia. Torao berkata, "Entah bagaimana kita harus menyingkirkan salah satu dari mereka dari pertempuran." Zoro menjawab, "Aku setuju." Kid berkata, "Melihat mereka berdua berdampingan, ini seperti di neraka." Di panel terakhir yang luar biasa, akhirnya Kaido diperlihatkan dalam bentuk hybrid berdiri berdampingan dengan Big Mom. Bentuk hybrid Kaido terlihat seperti bentuk manusia, tetapi dengan sisik di bahu, lengan, kaki, dan wajahnya. Dia juga memiliki ekor, taring, dan tanduk tambahan. Dilihat dari bentuk tubuhnya, mungkin Kaido memiliki kelincahan dan kecepatan yang luar biasa dari sebelumnya. Kemudian di akhir panel Luffy berkata, "Aku sudah melewati neraka berkali-kali, ini bukan apa-apa bagiku." Dan sambil tersenyum Kaido menjawab, "Mugiwara, apapun yang terjadi, matamu selalu hidup. Worororororo." Pertarungan di atap Onigashima baru dimulai serius saat ini. Tampaknya serangan-serangan Luffy saja tidak bisa melukai mode hybrid Kaido. Mungkin Luffy sudah seharusnya memaksimalkan Ryuo untuk bisa menembus kulit keras Kaido. Lalu bagaimana Torao memutar otak untuk memisahkan Big Mom dengan Kaido? Dan siapa melawan siapa nantinya untuk bisa memecah kekuatan mereka? Apakah Yamato dan Momonosuke akan segera bergabung ke dalam pertarungan melawan Kaido? Kita tunggu saja. Kabar baiknya tidak ada libur minggu depan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya ya. Jika ada pertanyaan atau bagi yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.